Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, saya ucapkan selamat bertemu kembali dengan saya melalui channel Nuansa TV. Tiada henti-hentinya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman semuanya yang selalu setia untuk mengikuti postingan-postingan saya. Semoga ada nilai manfaat yang bisa kita raih bersama. Teman-teman semuanya, sebelum saya melanjutkan obrolan saya kali ini, saya ada teman-teman, permohonan pada teman-teman semuanya. Jadi saya mohon dengan segala kerendahan hati, keikhlasan dari teman-teman untuk bisa memberikan respon terhadap video-video dari saya yang telah teman-teman tonton. Ya, silakan, mohon untuk berkenan memberikan komentar-komentar yang barangkali itu bisa berupa masukan, saran, kritikan, nasihat-nasihat dan sebagainya yang intinya agar saya ini memperoleh informasi bagaimana sih sebetulnya video-video saya yang saya unggah ini. Jadi jangan ragu misalkan teman-teman melihat video-video saya masih banyak hal-hal yang perlu diperbaiki, masih ada hal yang salah, ada hal yang keliru. Ya, mohon itu disampaikan, ya, mohon dengan ikhlas untuk menyampaikan hal itu, sehingga dari situ saya bisa mengevaluasi, mengoreksi dan punya ya pada akhirnya punya semangat untuk selalu memperbaiki. Silakan lagi saya mohon bela saja tanggapan dari teman-teman. Kalau teman-teman misalkan mendapati video saya penuh dengan keluhan, silakan, jangan ragu-ragu. Misalkan kalau teman-teman ingin memberi tanda jempol terbalik, ya, ini tidak apa-apa bagi saya karena justru itu bermanfaat. Itu sebuah peringatan bagi saya, sehingga saya harus bagaimana memperbaiki dari video saya. Namun sebaliknya juga ketika sedikit banyaknya video-video saya juga ada nilai manfaatnya, ya mohonlah dengan ikhlas memberikan jempolnya sebagai bentuk supportnya, dukungan agar saya punya semangat terus konsisten dan memposting terus video-video sebagai pengisi dari channel ini. Sekali lagi saya mohon dengan segala kerendahan hati dari teman-teman untuk berikan respon umpan balik terhadap video-video yang saya unggah melalui channel Nuansa TV ini. Harapannya dengan begitu saya akan terus bisa meningkatkan kualitas yang di sana juga berarti akan bisa meningkatkan nilai manfaat
manfaat dari video-video yang saya posting. Channel yang insya Allah akan saya secara konsisten terus saya kembangkan. Begitu teman-teman ya, saya mohon untuk dirasanya memberikan respon. Teman-teman semuanya, kali ini saya masih ingin mengajak teman-teman ngobrol, berbincang-bincang soal agama untuk kali ini. Ya, barangkali sebuah tema yang cukup serius ya, tapi tidaklah kita biasa dalam suasana ridang saja. Kita dalam suasana obrolan santai saja ya. Saya pernah teman-teman semuanya mendapati sebuah analogi yang menarik tentang agama, di mana dikatakan dalam bahasa Jawa itu agama dikatakan sebagai agama, atau dalam bahasa Indonesia adalah pakaian. Jadi ada orang yang menganalogikan agama adalah pakaian. Cukup menarik karena setelah saya renungi itu kan kok banyak benarnya ya. Dan agama merupakan pakaian. Pakaian dalam kehidupan manusia di dunia ini. Bisa kita lihat teman-teman, bahwa pakaian itu adalah sesuatu yang harus dipakai oleh manusia ya, agar manusianya itu lebih kelihatan beradab, lebih kelihatan mempunyai kehormatan, bermartabat dan mulia. Coba dibandingkan ya dengan orang katakanlah yang tidak mau berpakaian. Pasti orang yang tidak mau berpakaian ya, segagah apapun, sepinter apapun, sehebat apapun, ini tidak akan mempunyai martabat, tidak akan dianggap mempunyai sebuah keadaan yang beradab bila dia tidak mau berpakaian, kesana kemari telanjang. Nasibnya tidak akan lebih terhormat dari seekor binatang. Itulah pakaian berfungsi untuk membuat seseorang dalam hidupnya lebih beradab, lebih bermartabat, mulia dan terhormat. Kemudian pakaian juga mempunyai fungsi lain juga, teman. Apa itu? Bahwa pakaian ini melindungi dari si pemakai dari hal-hal yang bisa membahayakan tubuhnya, misalkan kotoran-kotoran ya, kemudian cuaca dari yang mungkin kurang sesuai dengan kondisi tubuhnya. Inilah pakaian menyelamatkan seseorang yang memakai pakaian itu dari potensi-potensi yang bisa berpengaruh kurang baik terhadap tubuh. Inilah dua fungsi pakaian. Pakaian mengangkat derajat kehormatan manusia, dan pakaian juga menyelamatkan tubuh manusia dari hal-hal yang berpotensi membahayakan diri. Maka kalau kita kembalikan ke agama, ini juga sama teman-teman. Agama adalah sesuatu yang harus dipakai. Agama dikatakan sebagai pakaian, dianalogikan sebagai pakaian adalah sesuatu yang harus dipakai,
diamalkan oleh manusia dalam kehidupannya, agar kehidupannya lebih beradab, lebih berbudaya, lebih bermartabat, dan lebih mulia. Ya, agama, ya, orang yang mengamalkan agama itu hidupnya akan terangkat pada posisi yang lebih beradab, lebih terhormat, dan lebih mulia. Kemudian fungsi agama yang berikut juga sama. Ya, kalau tadi pakaian adalah menyelamatkan manusia dalam segi fisik, ya, agama menyelamatkan manusia dari potensi-potensi bahaya yang sifatnya adalah spiritual, rohani. Ya, agama melindungi manusia dari penyakit-penyakit dan potensi bahaya yang bersifat rohani. Jadi sama antara pakaian dan antara agama dan pakaian, agama dan agama. Ini kan cukup menarik. Jadi tidak salah kalau orang menganalogikan agama dengan ageman atau pakaian dalam bahasa Indonesia. Nah, kemudian kita juga memahami bahwa pakaian ini akan bisa membawa manfaat sesuai dengan tujuan berpakaian itu bila si pemilik pakaian itu benar-benar mau menggunakan pakaian, mau menggunakan pakaian yang dimilikinya. Tidak ada gunanya misalkan orang yang mengaku memiliki pakaian yang bagus, yang indah, yang hebat, yang mahal harganya, tapi dia hanya simpan saja di almari, dia tidak mau memakainya. Sehingga walaupun dia memiliki pakaian, tapi masih memilih untuk tetap telanjang. Nah, maka orang yang semacam ini mana mungkin dia akan mendapatkan manfaat dari kepemilikan atas pakaian itu. Punya pakaian tapi masih kesana kemari telanjang, dia tidak akan terangkat derajatnya, ya. Dia akan tetap dipandang sebagai orang-orang yang kurang punya martabat, tidak punya kemuliaan, dan dia juga karena telanjang jelas akan terkena potensi-potensi yang bisa membahayakan tubuhnya. Maka sama dengan agama, ya. Orang akan mendapatkan manfaat dari keberagaman bila mana dia benar-benar mampu atau mau mengamalkan agama yang dianut. Tidak akan banyak artinya orang yang hanya pandai manusia memiliki agama, tapi dia relatif belum mau untuk daftar mengamalkan agamanya. Sehingga ibaratnya seperti tadi, orang yang punya pakaian tetap milih telanjang. Ini sama dengan orang-orang yang punya agama tapi belum mau mengamalkan. Dia akan tetap dalam kehidupannya tidak akan mendapatkan manfaat dari agama yang dimilikinya, tidak akan banyak terangkat derajatnya, tidak akan banyak terangkat kehormatannya, dan dia juga akan lebih berpotensi terkena ancaman-ancaman, hal-hal yang bisa menyerang dirinya dalam hal yang bersifat rohani, batin, ya, penyakit-penyakit batin. Itulah
lagi, yang perlu kita pahami adalah orang akan mendapatkan nilai manfaat dari kepemilikan pakaiannya bila dia mau memakai pakaian yang dimilikinya itu. Dan orang yang memiliki agama, mengaku punya agama, dia hanya akan mendapatkan nilai manfaat dari agama yang dimilikinya itu ketika dia sudah mau untuk memakai, mengamalkan ajaran-ajaran agama yang dia miliki. Itu ya. Kemudian yang kedua, teman-teman semuanya juga perlu dipahami bahwa seseorang memakai pakaian ya ini masih seseorang ya untuk bisa mendapatkan nilai manfaat dari kepemilikan pakaiannya itu. Tadi dikatakan pertama harus mau memakai pakaian yang dimiliki itu. Tapi ingat, dalam memakainya pun juga tidak boleh sembarang pakai. Harus sebagaimana ketentuan yang sesungguhnya, yang sebenarnya. Karena walaupun dia mau memakai pakaian yang dimilikinya itu, tetapi dia dalam memakai tidak sudah ketentuan yang sungguh, atau dalam istilah gampangnya salah dalam memakai, ini juga dia malah berpotensi pertama untuk juga sama tidak akan mendapatkan manfaat dari pakaian yang dimilikinya itu, tapi lebih parah lagi, dia akan berpotensi untuk merusak, ya, mengotori, menginjak-injak ya nilai dari pakaian yang dimilikinya itu. Contohnya apa? Contohnya yang namanya pakaian yang harusnya digunakan untuk menutup tubuh, menutup aurat pada dirinya, misalkan malah kadang hanya ditalikan di kepala. Ya, walaupun dia sudah pakai pakaian, tapi kan salah makainya. Tidak digunakan untuk menutup auratnya, malah seperti talikan di kepala, disampirkan di bahunya. Dan lebih konyol lagi, pakaian yang seharusnya digunakan untuk menutup tubuhnya malah hanya diikatkan di kakinya, dekat dengan kotoran, dan berpotensi diinjak-injak oleh dirinya sendiri. Nah, inilah ibaratnya orang yang memiliki pakaian, mau memakai tapi salah dalam memakai. Ya mungkin masih penting ya kalau orang punya pakaiannya disimpan saja di almari, tapi ini lebih konyol lagi. Dia mau memakai tapi dengan cara pakai yang salah. Akibatnya akan bisa lebih buruk dari mungkin sekedar orang yang punya tapi tidak mau memakai. Menurut gambaran. Nah, kalau kita kembalikan dengan agama, ini juga sama. Orang agar mendapatkan nilai manfaat dari keberagaman, dia harus memakai atau mengamalkan agama itu, tapi juga dengan amalan-amalan yang semestinya, sesuai dengan ketentuan yang semestinya. Kalau orang mengamalkan agama dengan cara-cara yang keliru, ini juga kadang akibatnya akan lebih buruk daripada orang-orang yang sekedar tidak mau menjalankan agama. Iya, karena orang kalau sudah salah dalam amal agama, dia malah berpotensi untuk menyalahgunakan agama.
merusak nilai-nilai agama, akan menginjak-injak kemuliaan dari agama yang dimiliki itu sendiri. Inilah teman-teman semuanya. Jadi kalau kita misalkan lihat banyak fenomena sekarang ini, kadang agama kadang menjadi sumber, malah menjadi sumber konflik, sumber pertentangan yang di antara satu dengan yang lainnya. Agama malah menjadi alasan bagi satu dengan yang lainnya untuk saling bermusuhan, saling mencelakai bahkan. Ini saya kira tidak jauh dari masalah salah keliru dalam memakai dalam pengamalan agama. Agama malah misalkan dari sumber teror, agama malah menjadi alasan untuk perang. Ini saya kira tidak jauh dari masalah tadi, yaitu orang-orang yang mau mengamalkan agamanya tapi dengan cara-cara yang salah pakai, salah mengamalkan. Nah inilah, maka ini harus benar-benar kita renungi, kita pahami, ya, agar bagaimana agama yang kita miliki dan kita amalkan ini sungguh-sungguh bisa mengantarkan kita semua pada tujuan beragama yang sesungguhnya. Bagaimana itu tujuan beragama yang sesungguhnya? Ya sederhana, yang sederhana tadi kita analogikan sebagai agama sebagai pakaian tadi aja. Di mana tujuan orang berpakaian adalah agar seorang itu kelihatan beradab, beradaban, lebih menarik, lebih indah, lebih terhormat dan bermartabat. Juga manusia dengan pakaian akan terlindungi dari potensi-potensi penyakit yang mengancam fisik. Maka dengan begitu juga sama, agama, dengan mengamalkan agama, harapannya manusia kehidupannya akan lebih beradab, sehingga bisa terhindar dari perbuatan-perbuatan yang tak beradab, yang biadab, terhindar dari tindak-tindak yang biadab, ya, jauh dari rasa kemanusiaan, rasa ketidakadilan. Itulah agama harus membuat orang itu semakin beradab, harus membuat orang semakin bermartabat, dan agamanya harus semakin bermartabat. Artinya apa? Tertuntun pada perilaku-perilaku yang baik, yang buat dirinya makin dinilai positif oleh orang-orang sekitar. Dengan apa? Tertuntun pada akhlak-akhlak yang baik, terhindar dari akhlak-akhlak yang tercela, sehingga dalam kehidupannya akan semakin kehidupan yang mulia, yang bermartabat. Kemudian agama juga akan melindungi seseorang dalam kehidupannya, terhindar dari penyakit-penyakit rohani. Semacam penyakit hati ya, yang ada rasa iri dan dengki, kesombongan, ria, dan sebagainya. Ini loh tujuan-tujuan beragama harus tercapai ya, dengan kita mengamalkan agama yang kita. Janganlah kita perumpamaan pertama seperti orang yang punya pakaian tapi memilih untuk tetap telanjang, atau mau memakai pakaian tapi dengan cara yang keliru, yang hanya akan membuat kita seperti orang aneh.
orang aneh karena memakai pakaian dengan cara yang salah, yang hanya berpotensi untuk merusak dan mengotori pakaian yang kita miliki. Sama, marilah kita hindarkan diri dari cara-cara pengamalan agama yang keliru, yang tidak akan mampu mengantarkan kita dari tujuan beragama kita, bahkan kita bisa justru merusak, mengotori, menginjak-injak nilai-nilai utama dan agama yang kita. Begitulah teman-teman semuanya obrolan kita kali ini. Sekali lagi saya mohon komentarnya di teman-teman. Bila ada hal-hal yang kurang baik, kurang benar, hal-hal yang perlu diingatkan terhadap diri saya, hal-hal yang perlu disempurnakan, sekali lagi teman-teman jangan sungkan-sungkan untuk bisa menyampaikan. Demikian, lebih kurangnya untuk dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.